Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini terus menerus untuk kita pada saat melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberikan judul peningkatan kualitas diklat teknis pendidikan dan keagamaan. Kalau kita berbicara terkait dengan diklat, itu tidak akan habis-habisnya. Cuma saya mau sampaikan bahwa diklat kita adalah hari ini diklat RPP, Diklat Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP. Itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam mengaplikasikan penyusunan RPP sebagai salah satu rangkaian proses pembelajaran yang berkualitas. Balai Diklat Keagamaan Papua berupaya tampil sebagai wadah pamung yang akan memberikan pemahaman dan peningkatan kompetensi dengan tenaga WI yang sudah sertifikasi dari Pusdiklat. Dalam penyusunan RPP ini, Bapak Ibu, tenaga pendidik harus memahami pola kerja, menguasai tahapan penyusunan sesuai standar proses agar memaksimalkan menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam penyusunan RPP yang baik. Dilakukan pengembangan RPP yang bisa dilakukan secara pribadi dan kelompok melalui KKG dan MGMP. Itu sekilas terkait dengan penyusunan RPP, Bapak Ibu. Biodata saya, nama saya Mokhtar Tuhutero, NIP 1975-2000-50-11-007. Unit kerja Balai Diklat Keagamaan Papua, Jabatan Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua. Nomor HP saya, Bapak Ibu, 0812 487 863 49. Nama istri saya Kartini Kusani Eskom. Nama anak saya Azhar Nasrullah Tuhutero, Azliana Maristika Tuhutero. Jadi anak saya 2. Pendidikan S1 Tarbiyah, S2 Manajemen. Pengalaman jabatan perencana pada Stan Al-Fatah Jayapura 2007 sampai 2016. Kepala Seksi atau KTU pada Balai Diklat Keagamaan Papua 2017 sampai 2018. Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua 2020 sampai sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan diklat di tengah merebaknya pandemi COVID, Balai Diklat Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua menerapkan pendidikan dan pelatihan jarak jauh atau yang disebut dengan distance learning, bertujuan untuk memutuskan mata rantai virus corona. Metode dapat menjadi terobosan baru dalam upaya meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan Kementerian Agama Papua dan Papua Barat melalui fasilitas Zoom meeting.
pelatihan jarak jauh atau PJJ ini Bapak Ibu, hari ini saya minta maaf, saya tidak bisa untuk virtual sama Bapak Ibu, hanya melalui video. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa sama-sama virtual. Dan saya minta kepada Bapak Ibu juga untuk memberikan masukan terkait dengan pengembangan Balai Diklat Keagamaan Papua. Pesan Menteri Agama Bapak Ibu, ada 5 pesan yang saya harus sampaikan dulu. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Jadi kita sebagai seorang Kemenak, kita harus terhindar dari korupsinya. Kita ikut sama-sama untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah anti radikalisme. Kita juga sebagai seorang Kemenak, kita harus anti radikalisme. Yang ketiga adalah pengembangan SDM. Kita sebagai seorang Kemenak, kita harus mengembangkan diri kita sehingga kita sebagai pelayanan yang terbaik di lingkungan Kementerian Agama. Yang keempat, ambil kebijakan dengan bijaksana. Yang kelima, pelihara kebersamaan dalam menjalankan tugas. Pelihara kebersamaan dalam menjalankan tugas. Begini Bapak Ibu, kalau dalam satu kantor kita harus memelihara kebersamaan kita. Untuk menjalankan tugas kita tidak boleh gap satu sama yang lain, karena tujuan kita satu, yaitu mengembangkan SDM di lingkungan Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita sebagai ASN yang pertama adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Itu tugas kita. Yang berikut, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut adalah kita sebagai seorang ASN juga mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, fungsi kita sebagai seorang ASN maupun non-ASN di lingkungan Kementerian Agama, yang pertama adalah kita sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Kita juga sebagai pelayanan publik. Kita juga dituntut untuk perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa harus kita diklat? Kita diklat karena amanat undang-undang. Kita diklat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita diklat karena kebijakan dan regulasi yang terus berubah. Jadi harus kita menyesuaikan diri kita sesuai dengan perubahan. Dasar pelaksanaan diklat Bapak Ibu itu PMA nomor 10 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui e-learning yang kita laksanakan saat ini. Karena virus atau wabah atau kita sering sebut dengan corona, sehingga kita tidak bisa untuk melaksanakan diklat di DWK ketemu langsung dengan Bapak Ibu. Kita hanya melalui virtual. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang berikut juga peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu profesi? Profesi kita sebagai apa? Berarti profesi Bapak Ibu sebagai seorang guru, seorang pendidik,
Berarti pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Jadi Bapak punya skillnya, skill untuk pendidikan. Yang berikut adalah pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Jadi Bapak Ibu punya keahlian khusus sebagai seorang pendidik. Hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban kita sebagai seorang ASN harus punya haknya juga. Kalau kita sudah mendidik anak-anak kita, kita sudah mengajar anak-anak kita, berarti hak kita juga, kita mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas, kita juga mendapat cuti, kita juga mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kita juga mendapat perlindungan pengembangan kompetensi. Itu hak seorang ASN. Sedangkan hak seorang PPK, dia juga punya hak sama dengan seorang ASN. Hanya satu yang tidak ada, yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau hak kita sudah terpenuhi, berarti kewajiban kita juga terhadap negara. Kewajiban kita terhadap negara yang pertama adalah kita harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Pemerintah saya, pemerintah Indonesia. Yang berikut adalah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menjaga. Karena kita negara memberikan semua fasilitas untuk kita. Yang berikut melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan kita. Itu di dalam 5 budaya kerja. Kementerian Agama juga sudah ada, harus kita integritas, kita harus teladan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dapat SK mutasi, kita harus siap untuk menjalankan tugas. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi yang dikembangkan pada Balai Diklat Keagamaan Papua maupun diklat yang lain di wilayah Republik Indonesia, itu dalam pasal 69 Undang-Undang ASN. Yang pertama adalah kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Itu adalah kompetensi sosial kultural. Yang berikut adalah kompetensi teknis. Itu diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dalam pengalaman pekerjaan secara teknis. Itu adalah di bagian Bapak Ibu sebagai seorang guru. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian pendidikan dan pelatihan diklat, pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut dengan diklat. Penyelenggaraan pembelajaran pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing pada Kementerian Agama yang dilaksanakan paling sedikit 40 jam pelajaran dengan durasi setiap jam pelajaran adalah 40 menit sesuai dengan PMA nomor 75 tahun 2015. Sasaran pendidikan dan pelatihan diklat yang kami laksanakan di Balai Diklat Keagamaan Papua adalah yang pertama, sasaran kami yaitu pegawai negeri sipil PNS Kemenag di wilayah Papua dan Papua Barat. Itu sasaran Balai Diklat pada saat melaksanakan kegiatan diklat. Itu sasaran pertama, pegawai negeri sipil PNS Kemenag
Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang berikut non pegawai negeri sipil PNS Kemenag Papua dan Papua Barat juga kami melaksanakan kegiatan diklat. Yang berikut adalah pegawai negeri sipil PNS non Kemenag. Kami juga melaksanakan diklat, sasaran kami ke Kemenag juga. Yang berikut adalah masyarakat yang melaksanakan tusi Kemenag. Sehingga ada 4 sasaran yang kami laksanakan di Balai Diklat Keagamaan Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pendidikan dan pelatihan tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian Agama. Yang berikut, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikut, memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian berorientasi kepada pelayanan pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, menciptakan pegawai yang berkualitas, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai dengan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Ruang lingkup pendidikan dan pelatihan Bapak Ibu. Ruang lingkup pendidikan dan pelatihan teknis yang ada di Balai Diklat adalah Diklat Teknis Pendidikan. Ruang lingkupnya adalah Diklat Teknis Substantif Pendidikan, Diklat Teknis Fungsional Pendidikan. Sedangkan ruang lingkup Diklat Teknis Keagamaan yang kami sering laksanakan juga Diklat Teknis Substantif Keagamaan, Diklat Teknis Fungsional Keagamaan. Jadi kalau Diklat Teknis berarti terkait dengan pendidikan guru-guru. Sedangkan Diklat Teknis untuk Keagamaan terkait dengan penyuluh, kepala-kepala KUA dan lain-lain. Pengembangan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Diklat Balai Diklat Keagamaan Papua Bapak Ibu, itu ada 4 pengembangan yang kami laksanakan sekarang ini, yaitu yang pertama adalah Diklat di wilayah kerja DDWK. Kami minta maaf, kami belum bisa laksanakan karena virus corona. Yang berikut adalah Diklat di tempat kerja DDTK, kami juga belum bisa melaksanakan. Yang ketiga adalah Diklat pelatihan jarak jauh yang sekarang ini kami laksanakan. Untuk apa? Untuk memutuskan mata rantai, karena kita belum bisa untuk kumpul-kumpul Bapak Ibu. Yang berikut adalah Diklat kerjasama atau Diklat DKS. Artinya Diklat kerjasama ini kalau dari Satker Bapak Ibu punya anggaran mau melaksanakan suatu kegiatan, kita bisa MOU sama-sama dengan Balai Diklat Keagamaan Papua. Kita di situ kita membagi bagiannya Bapak Ibu di bagian mana, bagian kami di bagian mana, sehingga bisa terlaksananya Diklat DKS. Siklus pendidikan dan pelatihan Diklat Bapak Ibu itu training analisis. Yang pertama adalah trainingnya, habis itu analisis kami itu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Habis itu goal, artinya tujuannya apa, harus mempunyai tujuan. Setelah punya tujuan harus mempunyai rencana. Setelah punya rencana harus kami melaksanakan suatu tindakan. Setelah tindakan itu harus kami melaksanakan evaluasi. Nah, disitulah kami bisa tahu kebutuhan Bapak Ibu. Strategi peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penataan kelembagaan. Yang berikut peningkatan kualitas program dan kurikulum Diklat. Yang berikut adalah peningkatan kompetensi bidang suara. Dari semua yang saya sampaikan itu, mari kita berkomitmen untuk kediklatan kita. Yang pertama adalah kita harus inputnya. Input itu proses kalau bagus
berarti dia juga dapatnya outputnya yang bagus. Kalau outputnya bagus berarti otomatis mutunya. Kalau mutunya sudah bagus, otomatis outcome-nya, peningkatan kinerjanya. Kalau peningkatan kinerja sudah bagus, berarti kita harus memiliki benefit atau kualitas. Kalau sudah seseorang sudah punya peningkatan kinerja, berarti kan dia berkualitas. Kalau sudah dia berkualitas, berarti impact-nya mantap. Artinya dampak dari kegiatan mutu itu terlaksana dengan baik, sehingga pengaruhnya di masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap kita semua. Sehingga mari kita berkomitmen tentang mutu diklat kita. Yang pertama adalah kita janji pada diri kita sendiri dan pada orang lain yang tercermin dan tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai, baik di Balai Diklat maupun di Bapak Ibu. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga saya titipkan beberapa hal terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah SDM harus ditingkatkan kompetensi yang profesional, berarti meningkatkan kinerja. Dan saya juga titipkan untuk Bapak Ibu dan untuk kita semua. Yang pertama adalah mari kita bangun disiplin prima. Mari kita bekerja dengan profesional. Mari kita bekerja fokus pada mutu. Mari kita semua harus menguasai teknologi digital. Mari kita semua tumbuh kesadaran belajar terus menerus. Dan mari kita jadikan RPP yang berprestasi. Demikian, dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. Sekian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.